kita akan melakukan perbaikan pada komponen-komponen motor starter dengan cara diidentifikasi, didiagnosis, serta diperiksa. Kita akan melakukan pemeriksaan pada switch magnet. Sebelum dilakukan pemeriksaan pada switch magnet maupun komponen yang lainnya seperti switch coil, armatur, brusher, kita bongkar terlebih dahulu. Setelah komponen motor starter kita bongkar, nanti kita akan memeriksa ada bagian-bagian yang akan diperiksa, seperti switch coil. Nanti kita cek sambungannya, kita cek brushernya, ada armatur. Nanti kita lakukan pemeriksaan pada bagian segmen, pada bagian plat couplingnya, ada switch magnet. Nanti kita juga akan melakukan pengecekan. Saat kita mau melakukan pengecekan switch magnet, peralatan yang digunakan adalah avometer. Nanti pada selektor avo kita posisikan posisi ohm dengan cara dikalibrasi terlebih dahulu. Pengecekan pada switch magnet adalah pengecekan pada plunger solenoid dengan cara kita tekan. Kalau kita lepas, dia akan kembali lagi seperti ini. Berarti plunger solenoid masih dalam kondisi baik. Pada pengecekan pull in coil dengan menempelkan kabel positif avometer ke terminal 50, kabel negatif ke terminal C, maka jika jarum bergerak nanti masih dalam kondisi baik. Sekarang kita periksa pull-in coil dengan cara menghubungkan avo positif dengan terminal 50 dan negatif dengan bodi, ada solenoidnya. Jika jarum bergerak berarti masih dalam kondisi baik. Kesimpulan pada switch magnet setelah kita lakukan pemeriksaan pada bagian plunger-nya, pada bagian pull-in coil-nya dan hold-in coil-nya dalam kondisi baik. Pemeriksaan berikutnya dengan melakukan pengetesan ground test pada switch coil. Pengetesan dilakukan pada putus tidaknya kawat-kawat penghujung pada field coil dengan menghubungkan kabel positif pada avo dengan negatif pada avo ke bodi field coilnya. Jika jarum tidak bergerak berarti masih dalam kondisi baik. Setelah dilakukan pemeriksaan pada bagian field coil dengan menggunakan avo yang tadi kita praktekkan,
Kesimpulannya bahwa fluid coil masih dalam kondisi baik. Setelah melakukan pemeriksaan pada fluid coil, kita lanjutkan pemeriksaan pada bagian armatur dengan menggunakan jangka sorong, dial gauge, avometer, dan menggunakan V-block sebagai penjangga komutatornya. Yang pertama adalah mengukur diameter keluar pada komutator dengan menggunakan jangka sorong. Hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong nilainya adalah 28 mm, berarti masih dalam kondisi baik karena pada buku panduan limit untuk diameter komutator adalah 26 mm. Kita lakukan pengukuran pada runout komutator menggunakan dial gauge. Limit kelonjongan pada komutator di buku panduan adalah 0,4 mm. Setelah kita melakukan pengukuran menggunakan dial gauge, hasil pengukurannya adalah 0,3 mm. Berarti komutator pada runoutnya masih kondisi baik. Berikutnya kita melakukan pengecekan terhadap ground test komutator dengan menggunakan avometer. Jika saat melakukan pengecekan pada komutator jarum avometer tidak bergerak, berarti tidak ada kebocoran. Selanjutnya kita lakukan pengukuran pada bagian segmen-segmen di komutator. Saat melakukan pengukuran antar segmen pada komutator dengan menggunakan avometer, jika jarum pada avo bergerak, berarti segmen komutator masih dalam kondisi baik. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian plat starter atau kopling starter dengan roda gigi pinionnya. Hasil pemeriksaan yang kita lakukan pada kopling starter dan roda gigi pinion tadi masih dalam kondisi baik. Yang terakhir adalah kita akan mengukur panjang dari brustle pada motor starter. Ukurannya limitnya adalah 6 mm. Kita lakukan pemeriksaan. Hasil pengukuran yang kita lakukan adalah 9,5 mm, sedangkan limitnya adalah 6 mm. Berarti brustle pada motor starter ini masih dalam kondisi baik. Sekian pemeriksaan yang kita lakukan pada bagian masing-masing komponen motor starter. Semoga memberi manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.